Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sulistiawati dengan NIM SSI 2023-03-637. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian terkait review paper. Di sini saya mengambil paper yang berjudul Evaluasi Model Depth Reinforcement Learning untuk Adaptasi Konten Pembelajaran Berdasarkan Performa Siswa. Untuk nama penulis dari paper ini, yang pertama ada Fahad Abdul Aziz, yang kedua yaitu M. Yusril Helmi Setiawan, terus juga yang ketiga Cahyo Prianto. Terus untuk nama jurnalnya di sini yaitu Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi Teknosi yang terindeks Sinta 3 dengan volume nomor dan tahunnya yaitu volume 12 nomor 1 tahun 2026. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan yang akan dibahas di sini yang pertama itu adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah batasan masalah, terus juga yang keempat tujuan penelitian, yang kelima subjek dan objek penelitian, yang keenam metode yang digunakan, yang ketujuh hasil utama penelitian, yang kedelapan kesimpulan penulis, yang kesembilan kelebihan penelitian, dan yang terakhir ke-10 yaitu kekurangan penelitian. Nah, pembahasan yang pertama itu terkait latar belakang masalah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu transformasi digital mendorong penggunaan AI dalam pendidikan. Yang kedua, sistem konvensional kurang adaptif terhadap perbedaan siswa. Yang ketiga, ada dibutuhkan sistem pembelajaran adaptif yang personal. Yang keempat yaitu DRL berpotensi untuk rekomendasi pembelajaran adaptif. Dan yang terakhir yaitu perlu evaluasi efektivitas model DRL. Nah, latar belakang masalah ini kurang lebih membahas tentang transformasi dalam dunia pendidikan yang mendorong integrasi kecerdasan buatan AI ke dalam sistem pembelajaran. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran daring adalah keterbatasan sistem tradisional dalam mengakomodasi kebutuhan individual siswa yang memiliki variasi gaya belajar, kemampuan, dan juga kecepatan pemahaman yang dinamis. Nah, pendekatan seragam dalam penyampaian konten pembelajaran cenderung mengabaikan perbedaan individual tersebut, sehingga diperlukan sistem pembelajaran adaptif yang mampu menyesuaikan konten dan juga jalur pembelajaran berdasarkan performa aktual siswa. Deep Reinforcement Learning atau DRL ini menawarkan pendekatan berbasis Sequential Decision Making yang berpotensi menghasilkan kebijakan rekomendasi konten yang optimal melalui interaksi agen dengan lingkungan belajar. Oleh karena itu, evaluasi terhadap model DRL ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas model dalam menghasilkan adaptasi konten pembelajaran yang sesuai serta meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan dan mengevaluasi model DRL, yaitu model DQN dan DDQN untuk rekomendasi pembelajaran yang adaptif berdasarkan riwayat interaksi dan hasil belajar siswa. Nah, yang kedua itu bagaimana perbandingan kinerja DQN dan DDQN dalam hal stabilitas, generalisasi, dan juga akurasi. Jadi kurang lebih rumusan masalahnya ini membahas terkait bagaimana mengembangkan dan mengevaluasi model DRL atau Deep Reinforcement Learning berbasis Depth Q Network atau DQN dan Double Depth Q Network atau DDQN yang dapat merekomendasikan konten pembelajaran adaptif berdasarkan riwayat interaksi dan hasil belajar siswa. Nah, yang kedua itu terkait bagaimana perbandingan kinerja DQN dan juga DDQN dalam hal stabilitas, kemampuan generalisasi terhadap pengguna baru, dan juga akurasi prediksi. Selanjutnya yaitu terkait batasan masalahnya. Di sini yang pertama yaitu menggunakan subset KT1 EdNet tanpa KT2 sampai KT4. Kedua itu data dibatasi 1000 pengguna pertama. Yang tiga yaitu pelatihan 100 episode di simulasi KTENF. Dan yang keempat itu hanya membandingkan DQN dan DDQN. Yang kelima yaitu stat dibatasi 4 fitur utama. Jadi untuk batasan masalahnya ini penelitian ini hanya menggunakan subset KT1 dari dataset EdNet dan file question CSF tidak mencangkup subset KT2, KT3 maupun KT4. Terus juga eksperimen ini juga menggunakan 1000 pengguna pertama dari KT1 untuk menjaga efisiensi dan juga komputasi. Terus juga pelatihan ini dilakukan selama 100 episode dalam lingkungan simulasi KTENF berbasis OpenAI Gym, bukan pada sistem pembelajaran nyata secara real time. Terus juga algoritma yang digunakan itu hanya DQN dan DDQN. Terus
Terus juga varian DRL lain seperti A3C, PPO, atau Dwelling DQN ini tidak dievaluasi. Terus juga state factor dibatasi pada 4 fitur seperti question, ID, ANC, text, EMC, terus elapsed time, norm, dan correct. Selanjutnya untuk terkait tujuan penelitiannya, di sini ada dua. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mengevaluasi model DRL, DQN, dan DDQN untuk rekomendasi pembelajaran adaptif berdasarkan riwayat interaksi dan hasil belajar siswa. Terus yang kedua yaitu membandingkan kinerja DQN dan DDQN dalam stabilitas, generalisasi, dan akurasi. Jadi untuk tujuan penelitian di sini kurang lebihnya yaitu mengembangkan dan mengevaluasi model DRL yaitu Deep Reinforcement Learning, terus juga berbasis Deep Q Network DQN dan juga Double Deep Q Network DDQN untuk merekomendasikan konten pembelajaran yang adaptif terus berdasarkan riwayat interaksi dan hasil belajar siswa, serta yang kedua itu membandingkan kinerja dalam aspek stabilitas, kemampuan generalisasi terhadap pengguna baru, terus juga yang terakhir akurasi prediksi. Nah, untuk subjek dan objek penelitiannya, di sini subjek penelitiannya yaitu data interaksi siswa dari EDNet KT1 dengan 1000 pengguna. Jadi untuk subjeknya di sini data interaksi siswa dari dataset EDNet KT1 yang digunakan yaitu 1000 pengguna pertama yang merepresentasikan pola belajar dalam platform pembelajaran daring komersial. Terus selanjutnya untuk objek penelitiannya di sini yaitu sistem pembelajaran adaptif berbasis DRL, DQN, dan DDQN ini dalam simulasi KTENF. Jadi untuk objek ini menggunakan sistem pembelajaran adaptif berbasis DRL, Deep Reinforcement Learning, yang menggunakan model algoritma DQN dan DDQN yang dievaluasi dalam lingkungan simulasi KTENF untuk tugas adaptasi konten pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Nah, di sini menggunakan metode kuantitatif eksperimental dengan 3 tahap, yaitu persiapan, yaitu pre-processing data dan formulasi MDP, terus juga pelatihan, DQN dan DDQN dengan epsilon, grade, dan experience reply, terus juga evaluasi dengan reward, generalisasi, dan akurasi prediksi. Jadi di sini metode yang digunakan ini menggunakan metode kuantitatif eksperimental dengan 3 tahapan utama yaitu persiapan data, terus juga pelatihan model, terus juga evaluasi. Nah, tahap persiapan ini meliputi pre-processing dataset dengan EDNet KT1 serta formulasi Markov Decision Process atau MDP. Terus juga pelatihan model ini dilakukan menggunakan algoritma DQN dan DDQN dengan strategi epsilon, grade, dan experience reply. Terus juga evaluasi ini dilakukan menggunakan metrik reward per episode, terus juga kemampuan generalisasi ini terhadap pengguna baru, dan akurasi prediksi. Selanjutnya yaitu hasil utama penelitian. Ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama DDQN ini menghasilkan reward lebih dari 14 dan lebih stabil dibanding DQN. Yang kedua di sini DDQN ini unggul pada 7 dari 10 users, generalisasinya ini lebih baik. Nah, yang ketiga ini DDQN ini lebih cepat konvergen berdasarkan learning kurva. Yang keempat ini akurasi DDQN ini 78% lebih tinggi dari DQN yang hanya sebesar 74%. Jadi untuk hasil utama penelitian di sini yaitu hasil eksperimen menunjukkan keunggulan model DDQN ini di seluruh aspek evaluasi secara konsisten. Nah, reward per episode ini, DDQN ini menghasilkan reward rata-rata melebihi 14 poin per episode di sebagian besar skenario dengan tren yang lebih konsisten dan terstruktur dibanding DQN yang menunjukkan fluktuasi tajam. Kedua model ini melampaui baseline dengan rata-rata reward di atas 10 poin per episode. Terus untuk generalisasi pada users ini yaitu DDQN ini mencatatkan reward tertinggi pada 7 dari 10 pengguna baru yang diuji, yaitu mengungguli DQN maupun random policy. Random policy ini secara konsisten memberikan reward terendah. Ini menegaskan pentingnya pembelajaran berbasis data historis. Untuk kurva pembelajaran di sini, DDQN menunjukkan
konvergensi yang lebih cepat dengan fluktuasi reward yang lebih rendah. Ini mencerminkan stabilitas arsitektur dua jaringan dalam mengurangi overestimation bias. DQN ini menunjukkan ketidakstabilan yang lebih tinggi akibat estimator tunggal. Selanjutnya untuk akurasi prediksi, di sini DDQN ini mencapai akurasi 78%, mengungguli DQN sebesar 4% yang hanya mencapai 74% pada pengujian terhadap Usain users. Selanjutnya yaitu kesimpulan penulisnya, yaitu DDQN ini lebih unggul dibandingkan DQN. Terus unggul dalam stabilitas, generalisasi, terus juga akurasi. DDQN ini direkomendasikan untuk sistem pembelajaran adaptif berbasis DRL. Nah, kesimpulan penulisnya di sini yaitu kurang lebihnya yaitu berdasarkan hasil evaluasi penerapan DRL dalam sistem pembelajaran adaptif berbasis performa siswa, model DDQN ini menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan DQN dalam aspek stabilitas reward, kemampuan generalisasi, dan juga akurasi prediksi. Oleh karena itu, DDQN ini dinilai lebih efektif dan direkomendasikan untuk sistem pembelajaran adaptif berbasis Deep Reinforcement Learning atau DRL. Selanjutnya untuk kelebihan penelitiannya di sini ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan dataset EdNet KT1 berskala besar dan nyata. Kelebihan pertama ini menggunakan dataset EdNet KT1 yang merepresentasikan data interaksi pembelajaran daring yang berskala besar dan juga tentunya nyata sehingga meningkatkan validitas penelitian. Yang kedua yaitu membandingkan DQN dan juga DDQN secara komprehensif. Ya, jadi untuk kelebihan yang kedua ini kurang lebihnya untuk mengimplementasikan dan membandingkan dua model DRL yaitu DQN dan juga DDQN secara komprehensif, terus juga berdasarkan reward, kemampuan generalisasi, akurasi prediksi, dan juga learning kurva. Ketiga tadi yaitu evaluasi pada user users untuk mengukur kemampuan generalisasi model terhadap pengguna baru. Ini kurang lebih yaitu menekankan evaluasi pada user sehingga kemampuan generalisasi model terhadap pengguna baru dapat diukur dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu terkait kekurangan penelitian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, data itu terbatas pada 1000 pengguna. Ya, jadi eksperimen ini terbatas hanya pada 1000 pengguna. Pertama, dari dataset sehingga belum mewakili keseluruhan variasi data pengguna yang tersedia. Terus yang kedua juga hanya membandingkan DQN dan DDQN ini. Jadi penelitian ini kurang lebihnya hanya berfokus pada dua metode DRL ya, yaitu DQN dan DDQN tanpa membandingkannya dengan model DRL lain yang mungkin bisa memberikan performa yang berbeda tentunya. Terus yang ketiga yaitu masih berbasis simulasi KTNF yang belum diuji di sistem nyata. Ya, jadi penelitian ini dilakukan pada lingkungan simulasi KTNF yang berbasis data EdNet KT1 yang merepresentasikan kondisi pembelajaran daring, sehingga implementasi dan juga pengujian lebih lanjut pada lingkungan pembelajaran nyata ini masih perlu dilakukan. Untuk rekomendasi pengembangannya bisa ya menggunakan dataset yang lebih besar atau keseluruhan dataset EdNet agar hasil penelitiannya ini lebih representatif tentunya dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Terus juga bisa menambahkan perbandingan dengan model Deep Reinforcement Learning lainnya untuk memperoleh evaluasi performa yang lebih komprehensif, atau bisa terus juga tentunya mengimplementasikan model pada sistem pembelajaran daring yang nyata untuk menguji performa model pada kondisi pengguna secara langsung. Sekian presentasi tugas review paper mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.